Oke, sedikit mengulang terkait gel. Jadi perlu diingat kembali bahwa sediaan farmasi itu dibagi berdasarkan dengan bentuk sediaannya. Ada yang solid, semi-solid, dan liquid. Untuk yang solid atau padatan contohnya ada pulvers, pulveras, kapsul, tablet, kaplet, dan lain-lain. Untuk yang semi-solid, kita bagi menjadi dua, ada yang satu fasa dan dua fasa. Untuk yang satu fasa, contohnya ada gel dan salep. Gel itu di mana dia memiliki fasa dengan basis air, sedangkan salep itu memiliki fasa dengan basis minyak. Untuk semi-solid yang dua fasa ada krim dan pasta. Krim disebut dua fasa karena dia mengandung air dan minyak, sedangkan pasta dia sama dengan krim, terdiri dari air dan minyak, namun memiliki fasa padat yang terdispersi dengan konsentrasi yang cukup tinggi, di atas 40%. Sedangkan untuk yang sediaan liquid, satu fasa contohnya adalah larutan sejati, di mana basisnya itu air dan semua komponennya berada dalam keadaan terdispersi secara molekular atau larutan sejati. Ketika larutan sejati kita tambahkan eliksir atau pembawa lain selain air, contohnya alkohol, polyethylene glikol, polypropylen glikol, itu bisa kita sebut dengan eliksir. Ketika larutan sejati ditambahkan sirup atau larutan gula yang cukup tinggi, bisa kita sebut dengan sirup. Untuk liquid yang dua fasa ada emulsi dan suspensi. Emulsi terdiri dari dua fasa karena mengandung air dan minyak, sedangkan suspensi terdiri dari dua fasa karena mengandung komponen air dan fasa terdispersi padatan yang terdispersi secara partikulat. Perbedaan antara krim dan emulsi sama-sama mengandung fasa air dan fasa minyak, namun konsistensinya berbeda. Oke, berarti masuk ke pembahasan hari ini, gel merupakan suatu sediaan semi-solid yang terdiri dari satu fasa dengan basis air atau aqueous. Sudah disebutkan tadi bahwa gel itu merupakan sistem single phase atau satu fasa, di mana medium pendispersinya itu aqueous atau air. Namun, bisa juga kita tambahkan hidroalkoholik ataupun media dispersi minyak atau oleaginous. Nah, gel ini bisa kita gunakan untuk pemberian pada kulit, oral, bukal, mata, nasal, hidung, dan vaginal. Gel memiliki sifat fisik yang khas. Ada 4 sifat fisik gel yang khas. Yang pertama adalah imbibition. Imbibition itu merupakan suatu kemampuan dari gelling agent di mana dia dapat menarik cairan atau liquid tanpa mengubah volumenya. Sedangkan swelling, dia kemampuan juga untuk menarik liquid, namun volumenya bertambah besar. Nah, proses swelling ini merupakan suatu proses yang cukup kritikal ketika kita akan membuat sediaan gel. Karena gelling agent harus swelling dengan sempurna untuk memaksimalkan kemampuannya dia mendispersikan senyawa terdispersi. Proses pengembangan gelling agent ini sangat dipengaruhi oleh temperatur, pH, elektrolit, dan eksipien yang kita gunakan. Tergantung dari tipe gelling agent apa yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada sifat sineresis, di mana gelling agent yang tadi sudah menyerap air, dia itu akan berkontraksi atau mengkerut sehingga sebagian cairannya itu akan keluar dari gel matrix. Ini diakibatkan oleh adanya gaya elastis dari si gelling agent itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lihat gel, terus di bagian atasnya itu ada air yang
menggenang di atasnya, keluar dari gel, itu akibat dari sineresis. Dan yang terakhir adalah tiksotropik, merupakan suatu sifat aliran natural dari gelnya sebagai material non-Newtonian, di mana dia itu bisa reversible. Ada di antara bentuk gel dan solution atau larutan, tanpa mengubah volume ataupun temperaturnya. Klasifikasi gel berdasarkan keadaan fisiknya ada dua, ada hydrogel dan organogel. Untuk yang hydrogel, biasanya itu merupakan suatu koloid yang dia terlarut di air atau dapat terdispersi di air sesuai dengan namanya ya, hydrogel. Berarti dia bisa soluble in air ataupun terdispersi. Terdispersinya sebagai fine colloidal particle yang nantinya dia akan menarik air membentuk struktur gel. Nanti dia akan mengembang dan mengembangnya itu dipertahankan dengan adanya gaya secondary valensi. Kekuatan fisiknya sangat bergantung dari jumlah gel atau konsentrasi yang kita gunakan, sifat alaminya, molecular weight atau bobot molekulnya semakin tinggi, bobot molekulnya biasanya kekuatannya juga semakin tinggi. pH jika kita menggunakan hydrogel yang sensitif terhadap pH, dan gelling temperaturnya kalau kita menggunakan gel yang sensitif terhadap temperatur. Contohnya ada tragakan, sodium alginat, pektin, alumina, dan seterusnya. Nah, hydrogel ini ketika kita hilangkan komponen airnya, misal dengan penguapan, akan terbentuk suatu lapisan. Bisa itu gelatin sheet, acacia tears, atau tragakan ribbon. Jadi seperti kita. Bisa kalian cari. Tergantung dari hydrogel apa yang kita gunakan. Kalau kita pakai gelatin, ya nantinya ketika airnya di-remove atau dihilangkan akan terbentuk lapisan gelatin. Yang kedua ada organogel. Kalau organogel, maka dia itu tidak larut terhadap air. Jadi biasanya material-material ini didispersikannya di oleaginous. Dia bisa mengembang di air, tapi tidak dalam keadaan terlarut ya. Kekuatannya juga tadi sama, tergantung dari kuantitinya. Kemudian kelarutan obat yang diinkorporasikannya dan temperatur. Contohnya ada glycerol ester, carnauba wax, spermaceti. Nah, ketika dia dihilangkan airnya, dia akan membentuk serogel. Nah, hydrogel tadi sudah disebutkan ya, bahwa dia itu proses pengembangannya dan proses shrinkingnya atau proses pengkarutannya dipengaruhi oleh beberapa faktor luar tergantung dari tipe gelnya. Ada gel yang dipengaruhi oleh pH, maka kita sebut dengan pH responsif hydrogel. Ada yang dipengaruhi oleh temperatur, ada juga yang dipengaruhi oleh kekuatan ionik. Contohnya yang dipengaruhi oleh pH yang paling terkenal adalah karbomer. Jadi karbomer itu cukup banyak digunakan karena kompatibel dengan banyak komponen, kemudian dia cukup mudah juga dikembangkan dan mudah di scale up atau mudah dalam perbesaran batch-nya. Struktur karbomer itu dia memiliki gugus karboksilat COOH. Nah, COOH ini pada pH asam dia bentuknya akan COOH, maka gelnya belum berkembang. Namun ketika pH-nya kita tingkatkan, biasanya sampai netral atau sampai pH 8, H-nya ini bisa lepas sehingga terbentuklah COO-. Nah, COO- ini
dia akan saling tolak-menolak. Jadi ketika rantai-rantainya ini bermuatan COO minus, minus dengan minus kan akan tolak-menolak. Nah, karena gaya tolak antar rantai ini, dia akan mengembang dan menyerap air. Selain karbomer, ada amin pendan group. Jadi, gelling agent yang memiliki gugus amin. Ini kebalikannya dari karbomer tadi. Kalau karbomer dia mengembang di pH yang sedikit basa, kalau yang memiliki gugus amin, dia akan mengembang di pH yang asam. Ini bisa dilihat ya. Contohnya, misal suatu gelling agent ketika di pH asam, dia akan mengembang, kemudian ketika ditambahkan lagi OH minusnya atau ditingkatkan lagi pH-nya, dia akan mengkerut kembali. Begitu juga untuk yang amin. Nah, yang kedua ada thermoresponsive hydrogel. Kalau termo berarti kan suhu. Contohnya ada tri-block copolymer, PRG, PLGA, dan PEG. Dia itu akan membentuk solution, jadi belum mengembang di suhu ruang, namun di dalam tubuh, di suhu 37 derajat, dia akan mengembang. Nah, tujuannya apa sih? Di luar tubuh dia bentuknya larutan, tapi di dalam tubuh dia membentuknya gel. Gel itu kan lebih viskos ya dibanding bentuk larutan. Nah, ketika lebih viskos, maka pelepasan obatnya akan lebih lambat. Ingat ke hukum difusi atau disolusi, peningkatan viskositas media itu akan memperlambat proses perpindahan obat atau difusi. Nah, ketika dia membentuk gel, maka drug release-nya bisa kita atur, atau pelepasan obatnya bisa kita atur. Yang ketiga ada ionic responsive gel, jadi dia dipengaruhi oleh keberadaan ion. Contohnya ada suatu obat tetes mata sodium alginat, dia itu di kemasannya bentuknya solution, tapi ketika diteteskan di mata dia membentuk gel karena di mata kita ini mengandung ion kalsium. Jadi terjadi perubahan antara dari sol menuju gel. Nah, pengetahuan kita akan responsivitas suatu gelling agent ini juga sangat berpengaruh pada saat proses penyiapan formula. Misalnya kita punya karbomer, bagaimana sih cara mengembangkan formulanya? Berarti harus dibasahkan. Terus misalnya kita memiliki PEG PLGA, mau kita kembangkan jadi gelling agent dulu, berarti harus kita tambahkan air hangat. Seperti ini. Ini ada contoh-contoh gelling agent yang digunakan di kompendial. Ada bentonit, biasanya digunakan 10-20%. Ini sinonim nama lainnya. Karbomer itu ini ya, karbopol, kemudian PVA juga cukup sering digunakan, PVA, povidon, dan lain-lain. Kita lihat. Oke, kemudian bagaimana sih cara penyiapan gelnya? Pertama, gel itu yang pasti eksipien utamanya adalah gelling agent-nya sebagai bahan untuk mengembangnya dan nantinya akan menguptake air yang di dalam air tersebut telah dilarutkan zat aktifnya. Dan zat aktif antimikroba penting kalau misalnya akan digunakan berulang kali dan pada prosesnya itu memungkinkan pertumbuhan mikroba, maksudnya bukan sediaan steril atau pH-nya bukan pH ekstrim atau tidak mengandung surfaktan, yang pokoknya yang tidak mengandung komponen lain yang bersifat self-preservatif. Kemudian ada stabilizer, ada agen pendispersinya, dan peningkat permeasi. Kalau misalnya memang kita tujuan pengobatan gelnya itu ingin masuk sampai ke bagian dalam lapisan kulit. Tapi kalau misalnya hanya
ingin di permukaan, tidak perlu ditambahkan permeation enhancer. Kemudian bagaimana cara urutan mencampurnya? Pertama, kembangkan dulu gelling agent-nya. Kalau misalnya proses pengembangan gelling agent itu sangat dipengaruhi oleh excipient lain, lakukan pengembangan gelling agent di tahap pertama, baru komponen lain ditambahkan dalam keadaan sudah terlarut, misalnya di air. Namun, ketika komponen lainnya itu tidak terlalu berpengaruh terhadap proses pengembangan, baik itu kecepatan maupun extent swelling-nya, dia boleh ditambahkan ke dalam air, kemudian air yang sudah mengandung zat aktif itu digunakan untuk mengembangkan gelling agent. Jadi ada dua ya, bisa gelling agent dikembangkan dengan air saja, atau sesuai dengan tadi di sini tipenya, baru ditambahkan air lain yang mengandung zat aktif, ataupun excipient antimikroba, stabilizer, dan lain-lain. Bisa juga kita dispersikan dulu, atau larutkan dulu zat aktif, antimikroba, dan lain-lain, baru airnya digunakan juga untuk mengembangkan gelling agent. Ini gelling mediumnya tadi bisa air, bisa tambahkan persolvent seperti etanol dan toluen. Contohnya untuk etil selulose itu perlu kita tambahkan etanol dan toluen. Kemudian untuk HPMC sering juga kita tambahkan metanol untuk meningkatkan viskositasnya. Kemudian untuk PVA bisa kita tambahkan boraks karena dia butuh. Nah, jangan lupa ketika kita misalnya menggunakan kosolvent seperti etanol, toluen, metanol, harus dijaga agar komponen tersebut tidak menguap dan tidak terdegradasi selama proses pembuatan ataupun selama penyimpanan, karena nanti dapat mempengaruhi struktur 3 dimensi dari gelling agent-nya. Nanti bisa terjadi sineresis ataupun ketidakstabilan gel yang lain. Oke, kondisi dan lamanya proses pengembangan gel itu sangat bervariasi tergantung dari temperatur, pH, dan durasinya, tergantung juga dari tipe gelling agent-nya. Contohnya nih ada gelatin dan PVA, dia harus menggunakan air panas, biasanya di atas 70. Kemudian metil selulose justru dia harus dikembangkan di air yang dingin atau suhu ruang. Kemudian karbomer, guargam, dan HPC, dia harus di kondisi netral. Ada HPMC dan alginat bisa pH 4-10, durasinya kurang lebih untuk optimum itu 24-48 jam. Tapi sebenarnya kalau guargam seperti itu, setengah jam juga bisa, asal panasnya cukup untuk mengembangkan si guargam. Nah, biasanya gelling agent gel atau sediaan semi solid yang lain itu pada saat dicampur atau kita lakukan pengadukan, biasanya dia itu akan menjerap udara. Jadi kalau misalnya di gel kalian lihat ada bintik-bintik udara yang terjerap, nah itu sebenarnya bisa menjadi suatu sumber masalah ketika kita menyimpan sediaan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena di situ bisa terjerat bakteri atau mikroba yang bisa menimbulkan kerusakan bagi sediaan kita. Ataupun kalau misalnya sediaan zat aktif kita itu sensitif terhadap oksigen, nah di situ bisa menjadi sumber terjeratnya oksigen. Biasanya dia terjerat pada saat proses pencampuran, proses mixing. Solusinya bisa kita taruh di suhu yang dingin untuk memperlambat proses reaksi. Kalau misalnya udara tersebut mempercepat proses oksidasi, bisa kita lakukan sonikasi, jadi nanti gelembungnya akan pecah, terdorong keluar. Bisa kita tambahkan anti foaming, anti busa, atau kita lakukan vakum. Jadi selama proses pencampuran, kita lakukan juga proses pemvakuman, jadi tidak ada udara yang tercerap. Packagingnya ada squeeze cup, plastik jar, dan lain-lain. Sering kalian lihat juga pasti di pasaran.
Ini contohnya ada beberapa official gel. Contohnya ada aminobenzoic acid. Dia itu pH-nya 4-6, dia mengandung alkohol untuk media pengembangnya. Maka kalau mengandung alkohol, sebisa mungkin menggunakan tight container seperti tube gitu. Jarang menggunakan pot karena nanti alkoholnya bisa menguap. Kalau alkoholnya menguap, nanti gelling agent-nya bisa shrinking lagi, bisa mengkerut lagi. Terus contohnya apa lagi ya? Yang lainnya bisa dibaca. Rata-rata hanya tight atau well closed container sih. Oke. Evaluasi yang dilakukan terhadap gel ada beberapa. Yang pertama, homogenitasnya. Jadi dipastikan bahwa semuanya sudah dalam keadaan terlarut, gelling agent-nya sudah mengembang dengan sempurna, maka yang akan kita lihat secara visual itu adalah gel yang clear, jernih, tidak ada banyak udara yang terjerap, semua komponen terdispersinya sudah terlarut sempurna, jadi tidak ada titik-titiknya lagi, kecuali ditambahkan secara sengaja ya, misalnya kayak gel antiseptik Nuvo kan ada titik-titiknya, kalau itu memang untuk estetika. Kemudian untuk melihat lebih jelasnya bisa kita lihat juga menggunakan SEM untuk melihat morfologi permukaannya. Kemudian pH-nya, ini penting untuk menjamin stabilitas dari gel yang sensitif terhadap pH ataupun untuk sediaan yang zat aktifnya itu stabil pada pH yang rentangnya sempit. Tapi walaupun tidak memiliki zat aktif yang sensitif terhadap pH ataupun tidak memiliki gelling agent yang sensitif terhadap pH, pH ini tetap harus dicek sebagai identitas dari sediaan kita. Kemudian alkohol konten, kalau misalnya menggunakan alkohol itu harus dicek selama stabilitas untuk menjamin bahwa gelling agent-nya tidak akan shrinking. Cara ngeceknya dengan metode GC atau gas chromatografi. Kemudian pengujian rheologi atau sifat aliran. Karakteristiknya pada saat proses, misalnya pada saat proses pembuatan, pada saat proses filling, pada saat proses pencampuran, dan ketika sudah dikemas dalam keadaan akhir untuk melihat apakah pasiennya nanti mudah tidak menggunakannya, mengeluarkan dari tubnya, pada saat meng-apply ke tangannya, itu perlu diperhatikan. Kemudian ada yield stress. Yield stress itu maksudnya adalah stres atau gaya yang harus dilewati untuk gel itu bisa mengalir. Seberapa besar sih gayanya? Harus cukup besar, tapi tidak boleh terlalu besar. Jadi nggak boleh juga kan gel terlalu cair, tapi jangan juga terlalu kental. Nanti susah diaplikasikannya misal di kulit. Kemudian critical strain gel atau gel strain. Jadi minimum energi yang dibutuhkan untuk merusak struktur gel. Sebisa mungkin cukup tinggi. Dan creep atau recovery, yaitu gaya yang dibutuhkan, gaya kekuatan dari ikatan antar struktur gel tersebut. Tadi sudah dibilang kan, bahwa gel itu ketika mengembang, si kaki-kakinya itu atau setiap struktur 3 dimensinya itu akan saling berinteraksi dengan adanya gaya secondary valensi. Nah, itu harus cukup kuat agar gelnya tidak pecah di tengah penyimpanan. Bioadesi ini kalau misalnya gelnya itu butuh menempel lama di suatu membran, misalnya di ophthalmic, nasal, bukal, dan gastrointestinal. Jadi ada pengujinya untuk melihat apakah gel ini beneran bisa menempel atau tidak di membran biologi tersebut. Kemudian stability study ini untuk semua jenis sediaan apapun itu pasti ada stability study-nya, karena kan ada waktu tunggu antara selesai proses produksi suatu sediaan sampai sediaan tersebut digunakan. Baik itu waktu untuk distribusi, waktu untuk menunggu proses perilisan, waktu untuk diam di apotek, ataupun di tempat lainnya. Dan yang terakhir ada penetrasi ex vivo. Jadi kalau misalnya sediaan ini butuh berpenetrasi
sampai dermis misalnya, atau bahkan sampai sistemik. Nah, harus dilakukan uji permeasi, di mana gel itu kan ditempelkan di suatu mukosa ya. Kemudian kita lihat kemampuan gel tersebut berpenetrasi dari mukosa ke membran lainnya. Ini ada beberapa contoh sediaan gel. Ada contohnya benzokain, dia masuknya lokal anestesi. Indikasinya kalau ada iritasi atau penurun rasa sakit. Contoh komersial produknya Namzit gel dan lain-lain. Ini konsentrasi yang digunakannya 7,5%. Lainnya bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian di sini ada regulatory requirement untuk semi-solid yang non-steril. Jadi ada suatu aturan yang mengatur regulasi dari sediaan semi-solid ini, namanya SUPAC. SUPAC itu adalah Scale Up and Post Approval Change. Dibuatnya oleh CDER dan FDA, Food and Drug Administration, jadi suatu lembaga di dunia yang mengatur peredaran untuk obat dan makanan. Semua drug yang beredar di dunia itu dia tidak boleh bertentangan dengan aturan FDA. SUPAC ini jadi ceritanya kalau misalnya kita bekerja di pabrik farmasi, terus kita sudah melaunching atau memasarkan suatu produk, jadi sudah post approval, sudah disetujui misalnya oleh BPOM, sudah ada di pasaran, terus mau ada yang kita ubah nih, formulanya, atau warnanya, atau variannya, atau volumenya. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi atau submit ulang ke BPOM agar produk yang baru ini, yang sudah diubah ini, bisa dipasarkan juga. Ini ada tipe-tipe perubahannya. Pertamanya, misal ada perubahan komponen atau komposisi. Itu dibagi menjadi 3 level. Level pertama, ketika yang diubahnya itu hanya penghapusan warna, fragrance, flavor, yang konsentrasinya itu hanya 5% atau kurang dari itu. Kalau level yang kedua, jika ada perubahan eksipien yang konsentrasinya itu 5-10%, perubahannya itu ada di supplier. Misalnya kita mau ganti supplier, asalnya misal kita beli gelling agentnya dari Cina, terus sekarang mau pindah jadi dari US. Kalau yang ketiga, yang tidak terlingkupi di level 1-2. Kemudian ini kan perubahan komponen dan komposisi. Kemudian kalau perubahan preservatif, 1-2-3-nya bisa kalian baca. Jadi tergantung dari banyaknya komponen yang berubah dan apa yang berubah. Semakin besar konsentrasi yang berubah, maka semakin tinggi juga levelnya. Apa yang harus dilakukan? Misal, kalau kita akan merubah suatu komponen yang masuknya ke level 1, maka kita harus lakukan A, C, ya, A dan C saja. A itu berarti kita harus memberikan data product release requirement sesuai dengan kompendial yang berlaku pada saat itu. Misal, requirement-nya itu harus dilakukan pengujian kadar, impurity, disolusi, organoleptik, minimum fill. Nah, ketika kita sudah merubah formula kita menjadi formula yang baru, kita harus lakukan pengujian itu lagi, terus kemudian disubmit pengujian yang menurut kompendial tadi ya. Tapi kalau misalnya perubahannya semakin tinggi, biasanya persyaratannya semakin banyak. Misalnya ada perubahan pada proses manufacturing, pada proses pembuatan. Di level 2, maka harus kita lampirkan A, B, F, dan G. Berarti kita harus lampirkan juga. Pertama, pengujian sesuai dengan kompendialnya. Yang kedua, kita harus melampirkan executed batch records. Jadi, formula yang baru, kita lakukan scale up lagi, perbesaran batch lagi. Nah, hasil dari
perbesaran batch itu prosesnya, hasil pengujiannya, IPC-nya, penimbangan, COE, dan lain-lain harus kita lampirkan. Harus kita submit ulang. Terus F itu harus kita lampirkan juga stabilitas accelerated-nya selama 3 bulan untuk satu batch dan long term dari batch pertamanya. Kemudian yang G harus kita berikan juga hasil pengujian in vitro-nya. Bisa kalian baca untuk lebih lengkapnya. Kita lihat dulu uji bioadesi. Oke, kita lihat uji bioadesi. Kurang lebih seperti ini alatnya. Ini ada air, ada tissue holdernya. Suhunya disesuaikan dengan suhu tubuh. Nah, kemudian ditempelkan kulitnya sebagai simulasi mukosa di dalam tubuh kita. Ini contohnya tadi intestin ya. Jadi dia pengen mukoadesif di usus. Terus dikencengin. Kemudian stirernya disimpan di bawah. Nah, kemudian sediaannya ditempelkan di kulitnya. Kemudian kita lihat gaya yang dibutuhkan untuk memisahkan sediaan tadi, contohnya tablet dengan si kulitnya. Semakin besar gaya yang dibutuhkannya, maka semakin bagus mukoadesifnya. Kalau ini gel, berarti yang ditempelkan tadi gelnya. Kemudian kita lihat proses pembuatan gel kalau misalnya di industri itu seperti apa. Ini contohnya ointment, tapi kurang lebih sama. Jadi biasanya terdiri dari beberapa tangki. Tangkinya ini bisa dipanaskan. Pertama biasanya kita isi dulu air di water tank. Terus ini kalau misalnya ointment berarti kan ada minyaknya ya. Jadi ini tangki buat air, ini tangki buat minyak. Kalau misalnya gel hanya tangki untuk air aja. Di sini ada tangki utama. Jadi cukup dijelaskan aja ya. Kalau untuk ointment atau salep, untuk krim maksudnya ya,
kan biasanya ada air dan minyak ya. Kalau untuk gel kan hanya ada air aja. Nah, biasanya di tangki yang pertama ini kita gunakan untuk mengembangkan gelling agent-nya. Kemudian di sini kita gunakan untuk melarutkan zat-zat yang perlu dilarutkan, misalnya zat aktif, antioksidan, preservatif. Nanti setelah yang ini terlarut dan yang ini mengembang, nanti masuk ke tangki utama. Tangki utamanya di sini. Di bagian bawahnya itu ada homogenizer. Biasanya sistem airnya terintegrasi ya, jadi tinggal on off aja. Nggak perlu panggul-panggul. Terus tadi kan ada alat pemutarnya ya. Jadi jangan lupa dimasukkan juga gelling agent-nya. Ini kalau di pembuatan gel berarti untuk mendispersikan zat aktifnya. Nanti ditransfer ke sini. Masuk ke tangki utama. Paralel yang ini pun ditransfer. Masuk ke tangki utama. Ketika proses transfer sambil diaduk. Diaduk terus-menerus sampai semuanya terdispersi, baru biasanya disimpan ke storage vessel atau tangki penyimpanan dulu. Nanti tangki penyimpanan baru dimasukkan ke ruang filling atau ruang pengisian, misalnya dimasukin ke tube atau ke pot. Seperti itu. Terima kasih. Thank you semua.